Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini di pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 SD At-Taqwa, kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Sebelumnya saya ingatkan lagi bahwa teks visual adalah teks yang disampaikan dengan menggunakan media yang dapat dilihat, misalnya gambar. Minggu lalu kalian telah mempelajari materi itu di pembelajaran 1 dan pembelajaran 3. Hari ini kita lanjutkan di pembelajaran 4 dan pembelajaran 6 untuk subtema 1 tema 2 ini. Sekarang kalian buka buku kalian halaman 21 sampai 23. Di situ terdapat teks dengan 4 paragraf yang judulnya melistriki daerah terpencil. Dari 4 paragraf itu, kalian nantinya harus menentukan kata kunci dan gagasan pokok dari tiap-tiap paragraf. Nanti kalian tuliskan di tabel di halaman berikutnya ya. Yuk kita bahas, kita kerjakan bersama dan bahas lagi tentang gagasan pokok pada sebuah teks atau paragraf. Yang pertama adalah langkahnya, yang pertama pasti ya kalian harus baca dulu teksnya. Setelah kalian baca, kemudian tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama biasanya terdapat di kalimat pertama ya, di awal paragraf, kecuali jika kalimat di akhir paragraf ya, atau kalimat terakhir itu diawali dengan kalimat seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, kesimpulannya. Nah, pokoknya jika ada kata-kata seperti itu di kalimat terakhir ya, kalimat yang menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kesimpulan, maka kalimat utamanya adalah di kalimat tersebut atau kalimat terakhir ya. Di situ juga terdapat gagasan pokoknya. Tapi jika tidak ada kata-kata seperti itu tadi di kalimat terakhir, maka kalimat utamanya ada di kalimat pertama, seperti yang ada di teks melistriki daerah terpencil ini. Di paragraf pertama bisa kita lihat, karena di kalimat terakhir tidak ada kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, kesimpulannya, dan lain sebagainya, maka kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Di situ bisa kita baca, Indonesia patut berbangga karena memiliki beragam sumber energi. Oke, itu kalimatnya cukup pendek, jadi itu juga bisa dijadikan sebagai gagasan pokok dari paragraf ini. Kata kuncinya adalah sumber energi. Nah, gagasan pokoknya tadi kalimatnya utuh karena ini pendek, tapi bisa dipersingkat lagi, misalkan beragam sumber energi yang dimiliki Indonesia, bisa seperti itu. Oke, itu untuk kata kunci dan gagasan pokok dari paragraf 1. Sekarang ke paragraf 2. Kita praktekkan seperti tadi. Di kalimat terakhir kita cek dari paragraf ini tidak ada kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, kesimpulannya. Ya, maka kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, yaitu tidak berlebihan jika pemerintahan saat ini menempatkan sektor ketenagalistrikan sebagai program prioritas. Kata kuncinya adalah ketenagalistrikan atau sektor ketenagalistrikan, itu kata kuncinya. Oke, untuk gagasan pokoknya bisa kalian tuliskan pemerintah menempatkan sektor ketenagalistrikan sebagai program prioritas, atau sektor ketenagalistrikan sebagai program prioritas, itu juga bisa. Intinya sama dengan dibandingkan dengan kalimat secara utuh, intinya sama. Sekarang kita ke paragraf ketiga. Kalian cek di kalimat terakhir
Tidak ada kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, kesimpulannya. Jadi kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Di Indonesia terdapat wilayah terpencil yang sudah menikmati listrik. Ini kalimatnya juga pendek. Ya, kata kuncinya adalah wilayah terpencil. Gagasan pokok dari paragraf ini adalah boleh pakai kalimat ini, boleh diperpendek menjadi wilayah terpencil yang menikmati listrik. Jadi diperpendek namun intinya tetap sama. Sekarang kita ke paragraf terakhir. Kalimat utamanya juga dari kalimat pertama, yaitu membangun listrik di pedesaan dapat dengan memanfaatkan potensi sumber energi yang ada. Kata kunci ini bisa membangun energi listrik. Kejelasan pokoknya dari kalimat itu bisa diperpendek lagi menjadi pemanfaatan sumber energi di pedesaan untuk membangun listrik. Oke, jadi untuk paragraf maksud saya untuk teks melistriki daerah terpencil sudah kita tentukan kata kunci dan gagasan pokoknya dari tiap-tiap paragraf. Sekarang kita lanjut ke halaman 23 ya, yaitu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks visual. Nah, di situ kan ada 3 gambar ya. Kalian nantinya harus membuat teks dari hasil mengamati gambar-gambar tersebut. Seperti di video penjelasan yang minggu lalu saya share, kalau teks visual itu hanya berupa gambar. Dari gambar itu kalian buat kalimat atau paragraf dan menjadi teks ya. Oke, jadi ada beberapa langkah-langkah yang penting. Yang pertama ya adalah kalian harus cermati gambar dengan teliti. Kalian perhatikan gambar dengan teliti, gambar-gambar itu. Lalu tentukan informasi dari gambar tersebut. Jika perlu dicatat, misalkan dari gambar A ini ada gambar setrika listrik, kemudian ada gambar apa saja, informasi yang kalian dapatkan bisa kalian catat. Kemudian dari hasil mengamati itu, sesudah kalian menentukan beberapa informasi penting, informasi penting itu bisa kalian kembangkan menjadi kalimat yang nantinya bisa menjadi sebuah teks ya, karena teks atau paragraf kan terdiri dari beberapa kalimat, lebih dari satu. Oke, coba kita langsung praktekkan di 3 gambar ini ya. Nah, ini kebetulan temanya sudah ditentukan, yaitu tentang pemanfaatan sumber energi, khususnya energi listrik. Jadi kurang lebih teksnya bakalan sama untuk gagasan pokoknya. Oke, kita praktekkan dulu untuk gambar A ya. Di situ bisa kalian perhatikan dulu dengan seksama, dengan teliti, kemudian kalian catat informasi penting. Informasi penting yang pertama adalah energi listrik. Nah, dari tiga-tiganya itu energi listrik ya. Kemudian kalian perhatikan lagi, di situ kan ada seorang ibu yang sedang menyetrika. Nah, itu memanfaatkan energi listrik. Jadi bisa kalian catat informasi penting berikutnya, yaitu pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian bisa kalian tambahkan informasi pentingnya, penggunaan setrika. Setrika akan menggunakan energi listrik ya. Penggunaan setrika sebagai contoh pemanfaatan energi listrik. Oke, dari beberapa informasi penting yang kalian catat tadi, ya ada 2 atau 3 ya, kalian bisa kembangkan menjadi sebuah kalimat ya. Dari 3 informasi penting menjadi 3 kalimat dan bisa menjadi sebuah paragraf. Tadi yang pertama adalah informasi pentingnya adalah energi listrik. Misalnya nih saya kasih contoh, dikembangkan menjadi kalimat seperti ini. Energi listrik memiliki banyak manfaat bagi kehidupan
manusia. Itu kalimat pertama. Nah, ini juga gagasan pokoknya ya. Kemudian dari informasi penting yang kedua, bisa kita kembangkan menjadi kalimat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua membutuhkan energi listrik. Lanjut ke informasi penting berikutnya, kita kembangkan menjadi kalimat juga. Salah satunya adalah menggunakan setrika listrik untuk merapikan baju yang telah dicuci. Jadi kalimat utuhnya, teks atau paragraf utuhnya bisa seperti ini. Energi listrik memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua membutuhkan energi listrik. Salah satunya adalah menggunakan setrika listrik untuk merapikan baju yang telah dicuci. Nah, itu sudah menjadi sebuah paragraf dengan gagasan pokok. Untuk gambar B dan gambar C, karena ini temanya juga sama, yaitu tentang pemanfaatan energi listrik, jadi kurang lebih isinya sama untuk gagasan pokoknya. Misalkan di gambar B ini teksnya menjadi seperti ini. Energi listrik memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan energi listrik. Setiap hari Senin, kepala sekolah menyampaikan pidato menggunakan mikrofon yang menggunakan energi listrik. Dengan mikrofon itu, suara menjadi keras dan siswa-siswi dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah dengan jelas. Nah, contohnya seperti itu. Untuk di gambar C juga sama nih. Ini di video yang minggu lalu saya share juga contohnya dari gambar seorang anak yang sedang belajar menggunakan lampu belajar ya. Jadi ini gampang juga. Contoh teksnya yang kita kembangkan dari informasi penting misalkan menjadi seperti ini. Energi listrik memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari kita semua membutuhkan energi listrik. Salah satunya adalah lampu belajar yang bersumber dari listrik yang dapat kita manfaatkan untuk memberi penerangan pada buku-buku yang sedang kita baca sehingga tulisan menjadi jelas. Contohnya seperti itu. Oke, jadi langkah-langkahnya adalah kalian amati dulu gambar-gambarnya, kemudian kalian catat informasi pentingnya, misalkan dari 3 informasi penting. Ya, informasi pentingnya itu kan berupa kata kunci sederhana. Contohnya tadi kan informasi penting pertama energi listrik. Informasi penting yang kedua pemanfaatan energi listrik. Yang ketiga lebih spesifik misalkan pemanfaatan setrika sebagai contoh pemanfaatan energi listrik. Nah, dari 3 informasi penting itu kalian kembangkan menjadi kalimat dan selanjutnya menjadi paragraf. Oke, dari penjelasan tadi sekarang giliran kalian coba praktekkan untuk mengerjakan seperti tadi ya di halaman berapa nih? Coba saya cek dulu. Di halaman 26 nomor 3, di halaman 26 nomor 3 dan halaman 38 nomor 5. Di situ ada gambar A dan gambar B. Jadi ada 3 gambar ya. Ada 3 gambar dari halaman 26 nomor 3 dan halaman 38 nomor 5, gambar A dan gambar B. Buatlah sebuah paragraf ya dari gambar-gambar tersebut. Caranya seperti tadi, kalian amati, catat informasi penting, kemudian kalian kembangkan informasi penting itu menjadi masing-masing kalimat, menjadi kalimat ya. Kemudian karena kalimatnya banyak jadi bisa menjadi paragraf. Oke, intinya kalian buat minimal 1 paragraf dari tiap-tiap gambar. Oke, itu saja untuk kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini, masih tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual, yaitu teks yang berupa gambar. Oke, itu saja, cukup sekian, terima kasih.
atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian mudah untuk memahaminya ya. Jika masih belum jelas tentang tugasnya, kalian bisa bertanya langsung pada saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.